Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, perkenalkan saya Ari Sukma dari Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cuplikan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Makroekonometrika. Mata kuliah Makroekonometrika merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk program studi S1 di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya membagi dua. Yang pertama untuk analisis univariate time series dan juga untuk analisis multivariate time series. Mata kuliah ini nantinya akan membekali mahasiswa dengan teknik analisis ekonometrika, khususnya untuk data-data makroekonomi. Nah, berikutnya sebelum kita menyaksikan cuplikan pembelajaran di kelas tentang mata kuliah makroekonometrika ini, saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mata kuliah ini terdiri dari dua topik besar, yaitu univariate time series dan multivariate time series. Untuk univariate time series, mahasiswa pertama kali akan dibekali dengan kemampuan menganalisis grafik time series ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan analisis autoregressive moving average, volatility modeling, dan nonlinear univariate time series. Berikutnya untuk analisis multivariate time series. Di kelas kita akan membahas tentang vektor autoregresi, kemudian dilanjutkan dengan vektor error correction model, dan terakhir kita akan membahas tentang multivariate volatility modeling atau yang dikenal juga dengan model GART. Di mata kuliah ini saya memiliki 4 atau 5 CPMK. Untuk CPMK yang pertama, di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk menginvestigasi aspek-aspek fundamental dari data makroekonomi menggunakan analisis time series. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu untuk menggunakan berbagai teknik estimasi dalam analisis time series. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu untuk menginterpretasikan dan melakukan forecasting terhadap variabel-variabel makroekonomi menggunakan model-model yang telah dibahas. Yang keempat, untuk keperluan praktek atau practical analysis, di kelas kita menggunakan dua software, Stata dan R. Jadi di akhir pembelajaran kita juga mengharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menggunakan dua software tersebut dengan baik. Terakhir, kami juga mengharapkan mahasiswa untuk bisa melakukan simple project sebagai tugas akhir yang merupakan capstone dari mata kuliah ini. Nah, kalau kita perhatikan 5 CPMK yang ada di mata kuliah ini berkontribusi kepada CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang ada di Departemen Ekonomi, khususnya kepada CPL yang kedua, CPL yang keempat, CPL yang kelima, ke-6, dan CPL yang ke-9. Dan untuk metode pembelajaran sendiri, terdapat dua metode yang saya gunakan. Yang pertama untuk sinkronus di kelas. Seperti biasa, kita membahas materi dan mendiskusikan materi dengan mahasiswa. Kemudian di luar kelas, mahasiswa akan melakukan atau mempelajari mata kuliah ini secara asinkronus. Mahasiswa yang pertama bisa mempelajari lecture note atau bahan-bahan kuliah yang saya berikan secara mandiri, dan juga ada tugas terstruktur atau berkelompok yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, pengerjaan tugas terstruktur dan berkelompok ini merupakan bagian dari pengerjaan proyek, ya, atau bisa juga dikatakan bahwa mata kuliah ini juga berbasis kepada proyek. Kemudian untuk penilaian untuk mata kuliah ini, sebagai
implementasi dari outcome based education, maka asesmen terhadap mata kuliah ini didasarkan kepada asesmen kepada capaian CPMK yang bisa didemonstrasikan oleh mahasiswa. Dan masing-masing CPMK itu punya bentuk penilaian masing-masing. Yang pertama untuk CPMK 1, metode yang saya gunakan adalah UTS dengan bobot 5%. Kemudian di sana juga masuk laporan kemajuan proyek sebanyak 5%. Sehingga total untuk CPMK 1 adalah 10%. Kemudian untuk CPMK yang kedua, yaitu kemampuan mahasiswa untuk mengaplikasikan berbagai metode time series, itu dinilai melalui UTS 5%, ada ujian tulisnya untuk menilai kemampuan teori, dan juga ujian akhir semester juga untuk menilai kemampuan teori sebanyak masing-masing 5% dan 10%. Di situ juga ada bagian dari laporan kemajuan proyek. Jadi total untuk CPMK 2 adalah 20%. Kemudian untuk CPMK yang ketiga terkait dengan interpretasi dan hasil analisis time series berdasarkan data-data makro, itu dibebankan semuanya kepada luaran proyek atau laporan proyek sebanyak 5%, sehingga CPMK 3 itu 5%. Kemudian penggunaan software yang merupakan bagian dari praktikal skill dari mata kuliah ini dibebankan sebanyak 5%. Dan terakhir, CPMK yang kelima, yaitu conduct a simple research, yaitu mahasiswa mengerjakan riset sederhana. Sehingga ini merupakan kompilasi atau gabungan dari semua kemampuan mahasiswa atau menjadi capstone kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Bobotnya saya kasih 50% untuk keseluruhan proyek dan 10% untuk presentasi. Sehingga total penilaian untuk CPMK yang kelima adalah 60%. Nah, untuk bentuk asesmennya bisa kita katakan UTS itu 10%, UAS itu 10%, presentasi 10%, dan laporan proyek itu adalah 70%. Sehingga kita bisa melihat sinkronisasi antara bentuk asesmen dan juga penilaian terhadap CPMK atau asesmen terhadap CPMK. Dalam memberikan asesmen tentu saja kita harus fair atau adil kepada mahasiswa. Oleh sebab itu di awal perkuliahan kita sudah membahas tentang rubrik atau indikator-indikator penilaian terhadap mahasiswa. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh untuk penilaian rubrik pengerjaan proyek atau proyek replikasi. Ada beberapa indikator yang saya nilai dalam rubrik ini. Yang pertama, relevansi topik dan pemilihan modal, itu skornya 10%. Kemudian yang dinilai di situ adalah kecakapan mahasiswa dalam memilih topik dan justifikasi dalam memilih model. Kemudian bagaimana cara mahasiswa menghandling data atau data handling, itu skornya 15%. Nah, ini akan menilai bagaimana kemampuan mahasiswa dalam mencari sumber data yang valid. Yang ketiga adalah metodologi dan estimasi. Di bagian ini akan dinilai apakah mahasiswa itu mengimplementasikan metodologi yang betul dan menggunakan alat analisis ekonometrik secara tepat. Ini nilainya agak sedikit lebih tinggi, 25%. Karena ini merupakan core, ya. Metodologi dan estimasi merupakan core dari mata kuliah ini. Yang keempat, interpretasi terhadap hasil. Nah, ini bobotnya 15%. Yang kelima, setelah diinterpretasikan, layaknya paper akademik, tentu kita harus melakukan diagnostic checking. Atau kita harus menguji apakah hasil yang kita dapatkan itu sudah valid atau belum. Nah, untuk validity ini bobotnya adalah 10%. Kemudian structure dari report atau sistematika penulisan laporan proyek akhir yang mereka buat. Nah, ini nilainya 10%. Nah, di dalam tugas ini saya sebagai dosen juga meminta mereka untuk mengirimkan kode yang mereka kirim. Jadi mereka bisa menggunakan Stata atau R, dan kode yang dibuat di Stata dan R itu harus bisa direplikasi. Sehingga replicable dari kode mereka juga akan dinilai sebesar 10%. Dan yang terakhir tentu originality dan academic integrity, yaitu apakah mereka melakukan citasi dengan benar, itu juga akan dinilai sebanyak 5%. Nah, itu beberapa contoh dari metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini. Nah, berikutnya
Mari kita lihat cuplikan pembelajaran untuk mata kuliah ekonometrika di kelas pada bagian berikutnya. Oke, null hipotesisnya, no co-integration. Oke, sedangkan alternative hypothesis, there is co-integration. Oke, nah sekarang T statistiknya berapa? 4, oke, 4,44. Critical value untuk semua degree of significance itu lebih kecil dari delta. Karena kebutuhan kita apa? Keputusan kita, tolak nol atau terima H? Terima nol atau terima H? Apa keputusan kita? Kenapa tolak nol? Oke, critical value-nya dalam nilai mutlak itu lebih besar daripada T ya T statistik itu lebih besar daripada critical value. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Tolak nol. Kalau tolak nol berarti ada kointegrasi. Oke. Nah, dari analisis grafis pun kita sudah bisa menyimpulkan sebenarnya kalau pola ini sama. Oke. Jadi karena T startnya lebih besar daripada critical value, oke, maka kita terima alternatif hipotesis terdapat kointegrasi. Oke, nah kita juga bisa memodelkan untuk yang kedua misalnya. Oke, kita ganti saja variabel dependennya. Oke. Oke, nah kurang lebih hasilnya sama. Oke. T statistiknya 4,78 dan critical value-nya untuk semua degree of significance lebih kecil dari 4,78. Artinya Y1 jadi variable dependent ataupun Y2 jadi variable dependent menghasilkan kesimpulannya yang sama. Oke, nah ini adalah prosedur pengujian eksistensi dari integrasi menggunakan Engel-Granger metodologi. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah metode ini merupakan metode yang cukup appropriate atau tidak. Nah, terdapat beberapa kelemahan dari metode ini. Yang pertama, metode ini hanya cocok untuk integrasi saja. Sedangkan untuk melihat kointegrasi antara dua variabel, metode ini tidak bisa digunakan. Sehingga Engel-Granger causality hanya bisa digunakan untuk error correction model, tidak bisa digunakan untuk vector error correction model. Untuk univariate variable oke, tapi untuk multivariate variable ini tidak bisa digunakan. Hingga apa? Untuk multivariate variable kita bisa mengatasi kelemahan dari Engel-Granger metodologi ini dengan menggunakan Johansen metodologi. Oke. Jadi untuk vektor error correction model itu akan lebih baik menggunakan Johansen metodologi. Oke. Nah, apa yang bisa kita ambil dari Johansen metodologi? Oke, metodenya seperti apa? Prosedur pertama kita specify sistemnya. Oke, kita estimate var. Oke, seperti biasa. Lalu dari estimasi ini kita tentukan jumlah co-integrating vektornya. Oke, setelah kita mengetahui jumlah co-integrating vektor, maka kita estimasi vektor error correction model dengan menggunakan pendekatan maksimum likelihood.
Kira-kira prosedurnya hampir sama dengan VAR. Sampai di step pertama ini, saudara mengikuti semua prosedur VAR. Nah, di sini yang agak sedikit berbeda. Setelah prosedur VAR diikuti, maka kita harus cari co-integrating factor. Nah, setelah kita dapatkan co-integrating factor, maka kita estimasi vektor error correction modelnya dengan menggunakan pendekatan maksimum teknik. Nah, ini proses derivasinya. Bagaimana kita mendapatkan vektor error correction dengan menggunakan pendekatan maksimum teknik. Oke, kira-kira mathematical representasinya seperti ini. Nah, misalkan kita punya dua variabel. Kita asumsikan saja kita punya dua variabel. Dua variabel ini terkointegrasi, dengan degree 1, 1. Artinya mereka variabel ini stasioner pada tingkat force difference, dengan degree 1, 1. Dan co-integrating factor betanya adalah 1 dan beta 2. Sehingga linear combination dari dua variabel ini bisa dituliskan dengan Y1T ditambah beta 2 Y2T. Dan linear combination ini I0. I0 maksudnya stasioner pada integrasi 0. Artinya error termnya itu stasioner pada level. Nah, kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks karena ada dua variabel sehingga YT adalah vektor yang terdiri dari dua variabel Y1 dan Y2. Dan A1 seperti biasa karena terdiri dari dua variabel maka A1 merupakan 2 kali 2 matriks A1, A12, A21 dan A22 kemudian epsilon T. Ini model VAR biasa. Ini model VAR biasa, bivariate VAR untuk VAR 1, VAR 1, berarti lag-nya 1 dan terdapat dua variabel yaitu Y1 dan Y2, bivariate VAR. Nah, kita akan derive, kita akan turunkan model vector error correction model dari dua persamaan ini, atau dari model VAR ini. Nah, yang pertama, tadi kita asumsikan linear dependence dari Y1 dan Y2 mengikuti model ini. Y1T tambah Y2 Y2T adalah I0. Jadi, saudara masih ingat pada pertemuan sebelumnya? Kalau terdapat dua variabel, katakanlah YT merupakan Y1 dan Y2, maka linear combination dari YT adalah beta YT sama dengan beta 1 Y1T ditambah beta 2 Y2T. Ini linear combination. Nah, kalau kita asumsikan beta 1 adalah 1, maka ini bisa ditulis sebagai beta YT itu sama dengan Y1T ditambah beta 2 Y2T. Ini linear combination atau kombinasi linear. Nah, kita asumsikan kalau ini I1, kalau ini I1, ini adalah I1, maka ini adalah I0. Nah, kalau prosesnya seperti ini, maka ini adalah kointegrasi. Kointegrasi, bukan spurious. Bukan spurious. Ya, jadi tidak semua I1 itu yang merupakan spurious regression. Linear combination dari I1 yang menghasilkan stasioner, yang menghasilkan series yang stasioner pada level itu merupakan kointegrasi. Nah, bagaimana step by step prosedurnya? Yang pertama, kita kurangi Y1T-1. Jadi Y1T-1, Y2T-1, Y1T-1
kita kurangi dari masing-masing persamaan. Jadi persamaan satunya, persamaan satu Y1T persamaan 2 Y2T ini kita kurangi. Kita subtrak ini Y1T min 1 dari persamaan 1. Lalu kita kurangi juga Y2T min 1 dari persamaan 2. Nah, hasil pengurangan itu kita akan dapatkan delta YT. Jadi prosesnya seperti apa? Delta YT itu sama dengan YT dikurang YT min 1. Jadi kalau delta YT min 1 itu sama dengan berarti kalau delta Y1T itu sama dengan Y1T dikurang Y1T min 1. Delta Y2T itu sama dengan Y2T dikurang Y2T min 1. Jadi masing-masingnya dikurangi dengan YT min 1. Nah, sehingga kita bisa tuliskan Y1T sama dengan 1 dikurang A11, kali Y1T min 1, kurang A12. Jadi ini dikurangi saja seperti ini. Berarti delta Y1T itu sama dengan Y1T. Y1T-nya sama dengan apa? Y1T sama dengan apa? Y1T adalah ini. Berarti Y1T sama dengan A11 Y1T min 1 ditambah A12 Y2T min 1 ditambah epsilon. Berarti delta Y1T itu sama dengan ini dikurang dengan Y1T min 1. Y1T min 1. Lalu ini saudara kumpulkan. Berarti sama dengan A11 Y1T min 1 dikurang Y1T min 1 ditambah A12 Y2T min 1 ditambah epsilon T. Sehingga ini didapatkan A11 di A11 kurang 1 dikali Y1T min 1 sampai seterusnya. Makanya sudah dapatkan model. Nah, delta Y2T juga seperti itu. Untuk Y2T juga seperti itu. Lalu disusun lagi, sehingga bentuk akhirnya, dengan manipulasi matematika sederhana bisa kita dapatkan delta Y1T itu sama dengan min 1 dikurang A11 dikali Y1T min 1 dikurang A12 dibagi dengan 1 dikurang A11 Y2T min 1. Nah, di sisi kiri, persamaan sisi kiri yang ini, yang ini berarti apa? Linear combination dari Y1 dan Y2. Di sisi kiri ini merupakan kombinasi linear dari Y1 dan Y2. Yang ini di sisi kanannya, di sisi kirinya. Di sisi kiri kita punya delta Y1, delta Y2. Ini adalah linear combination. Sehingga apa? Linear combination ini merupakan I0. Nah, apa kondisi yang akan memastikan linear combination ini I0?
kita lihat sisi kanannya. Oke, sisi kanan berarti yang ini. Sisi kanan itu I0 jika 1 dikurang A11 sama dengan 0. Oke, dan A21 juga sama dengan 0. Atau B2 ini sama dengan min 1 dikurang A22 dibagi dengan A21. Oke. Nah, jika ini I0, oke, maka kita bisa dapatkan model vector error correction model dengan cara seperti ini. Jadi kita asumsikan ini 1 dikurang A1 itu diset sama dengan 0. Oke, kemudian A21 juga sama dengan 0. Oke, sehingga kita bisa tuliskan bentuknya seperti ini. Oke, di mana A1 sama dengan min 1 dikurang A1, A2, alfa 2 sama dengan A21, B2 sama dengan min A12 dibagi dengan 1 dikurang A1 atau sama dengan ini. Oke, jadi persamaan yang ini identik dengan ini. Oke, coba kita lihat delta Y1T, delta Y1T, alfa 1. Nah, alfa 1 ini adalah min 1 dikurang A11. Ini kan alfa 1 dikali ini variabelnya, ini parameternya. Kemudian beta 2. Jadi kan ada Y2T min 1. Berarti beta 2-nya apa? Beta 2 sama dengan min A12 dibagi dengan 1 dikurang A11. Ini kan koefisien dari ini. Oke, koefisien dari ini. Kemudian A2. Oke, alfa 2 itu sama dengan A21. Kemudian beta 2 ini sama dengan Nah, itu derivasi vector error correction model dari vektor autoregresi. Kenapa? Karena ada kointegrasi. Oke, karena variabel yang kita miliki tidak I0. Oke, jadi dari var ke VEC, oke, VEC prosesnya jika ini I0, oke, maka ini oke, bisa langsung diestimasi. Tapi kalau ini variabelnya I1, maka cek apakah ada kointegrasi. Oke, jika ada, maka bisa kita lanjut ke VEC. Nah, proses derivasinya seperti ini. Dengan asumsi ada kointegrasi, kita bisa menuliskan vector error correction model seperti ini. Oke, ini adalah derivasi matematik. Nah, bagaimana dengan empirical evidence? Bagaimana dengan data? Ya, tentu kita harus cek. Pastikan data yang kita miliki I1. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian kointegrasi, setelah itu baru bisa dibuat model seperti ini. Tapi kalau requirement itu tidak terpenuhi, ya maka kita tidak bisa membuat ini vector error correction model. Oke, nah ini adalah model VEC1. Oke, VEC1 bivariate VEC1. Nah, model ini bisa di-extend atau bisa di-generate menjadi VECP dengan recorder sebanyak P dan variabel sebanyak K. Oke, jadi tidak hanya bivariate VEC seperti bivariate var, kita juga bisa punya var P model dengan K variabel. Artinya kita juga bisa punya VECP model dengan leg tertentu, oke, sebanyak K variabel. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai penjelasan RPS mata kuliah ekonometrika dan cuplikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kegiatan ini. Terima kasih.